Shalom, jumpa lagi dalam program My Way, Renungan Firman Tuhan, di mana pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema menang dalam menghadapi badai kehidupan. Ayat firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini tidak upanya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita pun menghadapi badai yang demikian luar biasanya. Dikatakan bahwa topan dan badai mengamuk sehingga perahu itu penuh dengan air. Demikian dengan hidup kita. Ada kalanya kita menghadapi masalah yang ringan, ada kalanya badai itu yang sangat luar biasa menghantam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan pertolongannya pun tidak pernah cepat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ada 4 pelajaran. Yang pertama di ayat yang 35 sampai dengan ayat yang ke-36 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi yang pertama, pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari dalam menghadapi badai kehidupan kita, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Coba perhatikan ayat yang ke-35b dan ayat 36a. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka. Ketika Yesus mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, dan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun diajak untuk demikian dalam hidup kita. Apapun badai masalah kita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita untuk jalan, maka kita harus berjalan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Duduklah tenang supaya engkau dapat berdoa," duduklah tenang di bawah kaki Yesus. Karena badai yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Yesus yang berjanji bahwa apa yang kau alami, pencobaan yang kau alami tidak akan coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi segala masalah persoalan hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa masalah kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Asal kita mau duduk tenang di bawah kaki Yesus, tetap peka terhadap suara Yesus, sehingga kita pun boleh menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Seringkali kita nggak sadar, kita selalu menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita, tapi kita katakan kapan Tuhan menolong kita. Kita seringkali nggak peka terhadap suara Tuhan. Seringkali kita nggak peka terhadap pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, dalam menghadapi pada kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi kepada Markus. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus pasal yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Lalu mengalamilah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi yang kedua, supaya kita menang dalam menghadapi pada kehidupan adalah melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Arti kata tidur dalam hidup kita, bahwa Yesus tidur tanda kutip, bahwa dia nggak pernah diajak komunikasi, dia tidak pernah dilibatkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, Tuhan Yesus yang disuruh maju. Kalau dipikir-pikir bahwa Tuhan Yesus seperti bodyguard-nya kita. Kalau ada masalah, bodyguard yang maju. Mari Tuhan Yesus, mari, ada masalah, hadapi. Tapi kalau masalah kita udah selesai, silakan di belakang. Seperti bodyguard dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengundang Yesus. Mari Tuhan Yesus, selesaikan masalahku. Tapi ketika masalah kita selesai, silakan di belakang Tuhan Yesus. Kita sendiri yang maju. Pada malam hari ini ingat, kita akan menang dalam menghadapi masalah kita, dalam menghadapi ibadah kehidupan kita. Kalau yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan biarkan tanda kutip Tuhan Yesus tidur, tapi libatkan terus dia dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi yang ketiga, hal yang ketiga yang bisa membuat kita menang dalam menghadapi pada kehidupan kita adalah beriman kepada Yesus. Apa itu beriman kepada Yesus? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah segala sesuatu, dan segalanya Bapak Ibu bisa baca, atau kita baca sebentar. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah sesuatu yang kita doakan, tapi kita benar-benar percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan akan jawab. Itu adalah iman. Dan Yesus mengatakan, kamu kurang percaya. Oleh sebab itu, kalau kita mau menang dalam menghadapi pada hidup kita, mari kita tetap beriman. Dan iman kita harus selalu tumbuh. Seperti dikatakan di Roma, bahwa iman tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Kembali lagi kepada Markus. Dan yang terakhir dikatakan dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-41, bagaimana kita bisa menang dalam menghadapi masalah pergumulan hidup kita pada kehidupan kita. Pasal yang keempat ayat yang ke-41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita
pikir, kalau kita bayangkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus selalu beserta dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan dia mengatakan mereka menjadi sangat takut, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nyahur besar, yaitu taat kepada Tuhan Yesus. Jadi yang keempat, supaya kita menang dalam menghadapi badai kehidupan adalah mempunyai hubungan yang intim, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hanya sekedar mengetahui atribut-atribut Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Segala, Maha dan Mahanya, tapi kalau kita tidak mengenal lebih dalam, lebih intim lagi kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah menang dalam menghadapi badai kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus membina hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Membina hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus bicara tentang kualitas hidup kita. Bagaimana kualitas hidup kita di hadapan Tuhan? Kalau kita boleh tahu berapa kali kita dalam sehari kita berdoa, dan berapa kali kita dalam sehari kita membaca Alkitab. Dengan cara itu kita bisa melihat bagaimana kualitas hidup kita, bagaimana hubungan kita baik dengan Tuhan. Karena dengan berdoa kita bicara kepada Tuhan, dengan membaca Alkitab kita mengetahui apa isi hati Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari supaya kita menang dalam menghadapi masalah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua adalah melibatkan Tuhan Yesus, yang ketiga adalah beriman, yang keempat adalah membina hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.